Ini klien saya di siang pada sore ini tanggal 29 November ya? November 2023. Klien saya ini diklaim atas nama Siwan pelapor bahwa dia memiliki 2 hektar lahan ya, pindah-pindah. Jadi pada saat kejadian di lokasi ini kita udah olah TKP, ternyata beliau ini ada juga menyebutkan beli lahan dari si Warno. Si Iwan ini beli dari si Warno, bukan dari si Namlis, Pak Namlis, klien kita ini. Pada awalnya kan beli dari si Pak Namlis. Ternyata di BAP waktu berjalan, sesuai dengan keterangannya tadi situ, si Iwan membicarakan bahwa memang dia beli dari si Warno. Warno 1 hektar Ya, lagi. 1 hektar lagi. Berarti dua melakukan hektar transaksi. Berarti dia punya 2 hektar di sini. Iya. Dari keterangan di BAP yang berkembang, dia bukan beli, pindah aja kan. Iya. Nah, setelah kita buat lapor balik, ternyata pindah lagi dia ke posisi awal. Nah, inilah yang kita gelar di sini untuk klarifikasi dengan pihak penyidik Polres Madinah, sehingga patut saya duga suratnya pun yang dibeli dari si Warno masih kita duga masih berjalan, belum ada surat. Belum. Jadi inilah yang janggal kita. Tidak mungkin kita membeli suatu lahan, udah transaksi, udah kita panen lahan itu, tidak ada surat. Ya, jadi ini sangat janggal kalau menurut saya itu. Jadi kalau saya lihat ini dari TKP ini sangat berterima kasih kepada penegak hukum. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada indikasi-indikasi pembuatan surat palsu ini akan terang benderang. Ada lagi satu yang kita tambahkan mengenai terhadap oknum Sikana. Dari cerita beliau tadi di saya, pernah dia bekerja di sini. Ya. Cuman kan kalau untuk memiliki lahan, kata beliau belum ada, nggak ada. Tapi dari keterangan Pak Namlis, apa klarifikasi Pak Namlis terkait statement beliau tadi? Ya, dia lama bekerja di sini. Ya. Karena itu. Jadi menurut keterangan dia sama saya, dia pernah menerima uang 300.000 dari PT Palmaris. Ya. Dia nggak tahu untuk apa uang ini. Ternyata keterangan mereka mengganti rugi lahan dia. Itu sekira 10 tahun yang lalu. Dia menerima uang 300.000. Dia nggak tahu katanya. Itu yang dia jelaskan sama saya. Nggak tahu uang ini uang apa, yang ditandatangani kertas kosong. Nah, itulah keterangan dia sama saya. Dan pernah juga dia jelaskan bahwasanya dia pernah melihat surat dia itu di Polsek, tapi dia minta tidak dikasih sama orang Polsek. Karena di Polsek mana, Pak? Polsek apa? Sinunukan. Nah, Polsek Batahan. Pada tahun berapa kira-kira, Pak? Sekira tahun kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi disitulah dia lihat, katanya kepada saya pada waktu saya memberikan surat panggilan sama dia, dijelaskan sama saya bahwasanya dia pernah melihat surat itu 10 tahun yang lalu, tapi dia minta surat itu sama fotokopinya pun tidak dikasih orang Polsek karena sudah milik perusahaan katanya. Itu, Pak. Jadi Pak, ini kebun sawit ini siapa yang menanam, Pak? Saya, Pak. Kira-kira udah berumur berapa ini kebun? Kurang lebih ini 8 tahun, Pak. 6 tahun lah. 6 tahun 8 tahun. Jadi yang tinggi-tinggi. Kebun yang Bapak merasa Bapak miliki dijual pada tahun berapa? Tidak pernah dijual, Pak. Sekarang? Sekarang dikuasai orang. Iya, mulai tahun berapa? Mulai tahun 2003 Agustus. Dari 2003 Agustus lah. Artinya ini sudah ditanam. 2023. Udah ada. Udah Bapak tanam. Udah ditanam. Udah menghasilkan lah. Udah menghasilkan. Jadi Pak pengacara terkait tadi tinjau lokasi kasus sengketa lahan tadi gimana, Pak, kira-kira, Pak? Kalau menurut saya, kita di sini kan mau cek TKP, memang inilah lahan Pak Namlis, klien saya. Dari cerita yang berkembang kan di situ ada pelapor atas nama Siwan mengklaim bahwa lahan yang dijual sama Pak Namlis, klien saya ini, kepada Pak Iwan ini, itu menurut beliau tidak ada pertanggungjawaban. Padahal kurun waktu setahun lebih, hampir sekitar 8 bulan lebih lah, dia menguasai objek tersebut dan memanen dan menghasilkan apa. Setelah itu adalah seseorang yang bernama oknumnya masih Kairut mengklaim lahan yang dijual sama Pak Namlis.
sehingga diusirlah dia, akhirnya dia pindah ke sana. Tapi cerita beliau ini dulu awalnya bukan jual beli, pindah aja dia, ternyata sekarang dia beli katanya dari Pak Warno. Inilah yang kita klarifikasi tadi, ternyata surat pun dari Pak Warno ini ke beliau tidak ada atas sama si Iwan ini. Baru Itulah yang kwitansi. sangat janggal. Jadi menurut Bapak gimana? Apakah ada kemungkinan kita Terus berupaya hukum sampai ada keputusan yang secara hukum ya berkekuatan hukum tetap. Jadi makanya ini dalam tahap penyelidikan dari kepolisian, mudah-mudahan ini akan terungkap terang benderang siapa sih yang berbohong, si Iwan atau siapa ini, si Kirut. Karena orang ini saling mengklaim dan di situ dilibatkan orang itu si Warno. Warno ini sebagai oknum yang dilibatkan yang tidak pernah menguasai lahan di sini, Tidak pernah tahu dia ke sini. tahu di sini. Jadi ini Malah tadi yang janggal disuruhnya. kita ini. Malah tadi disuruhnya itu anaknya itu sebagai perwakilan, anaknya sendiri pun tidak pernah tahu kemari. Jadi inilah nanti akan kita pidanakan orang ini siapa-siapa yang apa, termasuk si Kirut yang mengaku-ngaku dia beli lahan dari si Warno. Ini kita sudah buat laporannya, mudah-mudahan dalam waktu dekat biarlah polisi nanti yang membuktikan bahwa perbuatannya itu melanggar hukum, atau misalnya dia apakah dia memalsukan atau apa, karena dia menggunakan surat saya lihat di situ, tapi surat itu pun objeknya kalau keterangan dari klien saya, dia di situ waktu pas datang si Warno ke rumahnya dia itu sebagai saksi di situ di lahan lain. Dipalsukan tanda tangan saya. Tanda tangan saya dipalsukan di surat yang mereka buat. Itu bahaya itu. Jadi inilah yang mau kita lengkapi dulu, karena suratnya itu kan udah di tangan penyidik, makanya saya lihat di situ ada dugaan saya di situ ada pemalsuan surat di situ. Karena dari keterangan beliau dia itu sekitar tahun 2020 itu datang si Warno menjumpai dia, membuat surat. Tapi saksi di situ bukan pemilik. Di Dia tempat saksi lain. di tempat lain. Di tempat lain, bukan Ternyata di sini. di suratnya Pak ini, di suratnya Pak Khairut Dipindahkan ke lahan saya. dipindahkan ke lahan itulah lahannya yang dibeli katanya. Jadi kan yang simpang siur antara keterangan dari si Kirut dengan si Warno ini tidak matching, tidak akur, karena si Warnonya nggak jelas, nggak tahu di mana rimbanya, karena waktu diundang pun dia nggak hadir ke TKP. Jadi Pak, alasan si Warno Pak terkait undangan ke TKP tinjau lokasi, justru apa alasannya ada Pak? keterangan dari anaknya ini menelpon klien kita ini, diduga katanya ini dibatalkan pertemuan cek TKP ini. Ternyata Hari dia Senin pun hari katanya. Senin datang, dia sendiri pun anaknya datang, ada Pak Warno ini. Inilah yang Saya simpang siur ditelepon untuk anaknya menjaga. namanya Reni. Om, itu kata bapak batal. Hari Senin katanya udah aku bilang sama Polres. Nggak jadi hari ini. Ternyata betul hari ini jadi. Ada apa kan? Ternyata supaya itu supaya ya mungkin kami tidak hadir di sini. Kami secara hukum udah berjalan normal, mengupayakan secara hukum ya bagaimana klien saya ini ya membuat laporan, terus membuat keterangan saksi, menghadirkan saksi, membuat surat, semua sudah kita upayakan hukum. Tinggal bagaimana nanti perkembangannya, apakah nanti ada orang yang statusnya dijadikan tersangka, nanti disitulah nanti kita lihat dulu perkembangannya polisi. Tapi yakin saya pasti terungkap semua nanti ini. Berarti ini masih tahap cek TKP Pak ya? Iya. Iya. Mudah